Kita lanjutkan di bagian kedua dari video kita tentang kolom backlink. Ya, sekali lagi video ini dibuat untuk menemani kalian belajar ya, PowerPoint dan juga textbook. Oke, nah di bagian ini kita akan coba belajar mengevaluasi seberapa besar sih kemampuan sebuah kolom. Ya, saya sebut ini kolom memikul beban sebelum dia mengalami apa yang dikatakan tekuk, ketidakstabilan yang disebut tekuk akibat dari ya excessive deflection or displacement. Oke, nah sekarang begini ya, saya lebih banyak bermain-main pakai model ini. Kalian silahkan belajar detailnya di slide. Oke, nah kalau saya punya kolom, ya saya beri beban aksial. Mestinya kalau saya punya batang, saya beri beban aksial, gaya dalam yang timbul apa? Gaya dalam yang timbul apa? Ya N dong ya, N. Kalau ini P, ya bekerja di sumbunya, ya bidang N-nya, ya ini sebesar P. Dalam hal ini tekan karena minus karena tekan. Oke, nah tetapi ketika saya punya kolom ini, perhatikan ini. Dia ditekan, dia mengalami perubahan bentuk. Ya, nah yang unik seperti ini. Selalu ketika ditekan, ya, dia mengalami perubahan bentuknya ini ke kiri kanan kita. Tidak pernah ke depan ke belakang. Tidak pernah seperti ini kecuali saya paksa. Ya, tapi kalau bebannya benar-benar tekan saja, perhatikan. Ya, dia hanya mengalami perubahan bentuk ke kiri atau ke kanan. Ya, kalau posisinya seperti ini, tidak pernah seperti ini. Nah, pertanyaannya, apa yang kita bisa amati? Kenapa kok dia perpindahannya hanya ke kiri dan ke kanan saja? Kalian betul. Jadi ada hubungannya dengan moment inertia. Ada hubungannya dengan moment of inertia. Oke, coba perhatikan. Sumbu hijau, sumbu merah. Ya, kita tahu kalau ini penampangnya simetris seperti ini, pasti sumbu merah dan sumbu hijau merupakan sumbu utama. Ya, salah satu akan jadi momen inersianya akan maksimum paling besar, di sumbu yang lain paling kecil momen inersianya. Ya, karena ini adalah sumbu utama. Nah, jadi mana yang lebih besar? Momen inersia terhadap sumbu hijau atau sumbu merah? Kalau ini saya sebut X, ini saya sebut Y. Tentunya momen inersia terhadap X lebih tinggi, ya, dibanding momen inersia terhadap merah atau Y ini. Oke, dan kalau ini sumbu utama, berarti salah satunya maksimum, salah satunya minimum. Momen inersianya paling kecil itu di sumbu merah ini. Ini momen inersia paling besar. Nah, apa yang bisa kita amati dari ini? Kalau seperti ini, mana sih garis netralnya? Mana sih sumbu netralnya? Ya, kalian betul. Ini sumbu netralnya. Yang di sini tertarik, sebelah sini tertekan. Betul tuh? Kalau mengalami perpindahan seperti ini tertarik, ini tertekan. Ini netralnya. Jadi apa yang bisa kita katakan? Sebuah kolom yang menerima beban aksial tekan, ya, dia akan mengalami displacement, perubahan bentuk, deformasi. Deformasi itu arahnya
Gimana? Deformasi itu arahnya tegak lurus, sumbung, ya kan ke kiri ke kanan, ya ke kiri ke kanan, tegak lurus, sumbung, lemah, ya tegak lurus, sumbung yang momen inersianya paling kecil, ya, nah perpindahannya, ya ini ke kiri ke kanan. Jadi tegak lurus dari sumbu yang memberikan momen inersia paling kecil. Oke, ini fenomena menarik. Ya, selalu dia akan mengalami deformasi. Deformasinya tegak lurus dari sumbu yang memberikan momen inersia paling kecil. Nah, lagi, ya kebenaran itu tolong diingat. Ya, teorinya silahkan dibaca. Oke, mana yang lebih mudah sekarang? Atau ketika ini panjangnya segini ya, saya berikan beban. Mudah sekali dia mengalami deformasi seperti ini. Coba kalau ini saya pegang di sini atau panjangnya kolom berkurang. Apa yang terjadi? Saya harus memberikan tenaga yang lebih untuk bisa membuatnya seperti ini. Nah, kalau saya berpendek lagi, wah ini lebih lagi sebelum dia mengalami perubahan bentuk. Apa bisa kita katakan? Ya, kemampuan dia memikul beban sangat tergantung dari panjangnya kolom. Ya, sangat tergantung dari panjangnya kolom. Makin pendek, makin kecil tingginya kolom, panjangnya kolom, kemampuan dia memikul beban aksial sebelum terjadi tekuk makin besar. Makin besar. Nah, kolom yang makin panjang sering disebut sebagai kolom langsing, slender column. Ya, kolom langsing, slender column. Kolom yang makin pendek kita disebut sebagai short column. Short column atau stocky atau pendek. Oke. Nah, jadi saya yakin kalian sudah mulai belajar konsep tentang tekuk dari sebuah kolom. Kolom instability. Ya, kolom buckling. Oke, nah satu lagi, ya satu lagi. Oke, nih, ketika kalian belajar statika, ya kalian belajar statika, misalnya punya kolom seperti ini, diberi beban P, ya diberi beban P atau saya gambar 2 dimensi, diberi beban P. Ya, kita belajar kalau ini P, luasnya A, ini tegangannya berbagi rata sebesar sigma P per A. Sigma P per A. Oke, dan kalau misalnya ini baja steel, maka sigma maksimum adalah ketika semuanya leleh, sigma Y P per A. Ya, ketika baja itu leleh maksimum. Oke, atau P sama dengan sigma Y kali A. P sigma Y kali A. Nah, ini adalah beban maksimum yang dapat dipikul oleh sebuah kolom. Ya, misalkan ini baja. Nah, tetapi ketika kolom itu panjang seperti ini, ya, ternyata sebelum beban yang bekerja itu sebesar P sigma Y kali A, kolom itu sudah tekuk terlebih dahulu. Berarti kemampuan memikul bebannya drop sekali, turun sekali, berkurang sekali. Ya. Dan tadi kita belajar ketika panjangnya kolom berkurang, kemampuan dia memikul ini
beban aksial tekan bertambah. Ya, ketika makin kecil panjangnya, bahkan tidak mengalami perpindahan horizontal yang berarti, tidak mengalami tekuk. Nah, oke, berarti apa? Semakin pendek panjangnya kolom, semakin tinggi kemampuan dia memikul beban. Betul. Oke, nah satu kebenaran yang saya ingin kalian ingat sekarang, ya, kapan atau pada jenis kolom yang bagaimana tekuk itu terjadi? Ketika kolom itu langsing atau panjang, atau ketika kolom itu pendek? Kalian benar, ya. Tekuk dengan mudah terjadi kalau kolom itu panjang. Ya, tekuk akan mudah terjadi ketika kolom itu panjang atau langsing. Ketika kolom itu pendek, tekuk tidak terjadi. Tekuk tidak terjadi. Ya, kalau dia baca, bisa jadi P maksimumnya adalah sigma Y dikalikan luas. Nah, itu dia. Jadi, sekali lagi saya ringkas, tekuk akan terjadi pada batang kolom yang panjang atau langsing. Sedangkan pada kolom yang pendek, tekuk tidak terjadi. Bagaimana, apa yang membuat kolom ini gagal atau runtuh dalam kondisi dia sebagai kolom pendek? Ketika kolom panjang, kegagalannya mode of failure, tekuk buckling. Ketika dia pendek, betul, ketika leleh, itu adalah batas kemampuannya. Jadi mode of failure-nya ketika kolom itu slender atau langsing, mode of failure-nya buckling, tekuk. Ketika kolom itu pendek atau short column, itu leleh, ya, yang membuat dia hancur. Oke, saya berhenti sampai di sini, ya. Saya lanjutkan ke video yang ketiga. Kita akan diskusikan tentang critical load.